Gimana nih Mbak Martini? Dulu awal-awalnya apakah langsung pada tertib begini? Enggak ya tentunya. Jadi awalnya Kain ekoprint, saya mengenal itu Mbak Martini. Tapi saya nggak nyangka jika ternyata jauh di lereng Merapi, ibu-ibu binaan Mbak Martini ini sudah bergerak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukmahati, bertemu kembali di podcast Sukmahati. Suara Kementerian Agama, harmoni, akuntabel, transparan, dan inovatif. Dalam rangka hari lahir Ikatan Penyuluh Republik Indonesia yang kedua, podcast Sukmahati kali ini sangat istimewa. Podcast yang biasanya digelar di studio, kali ini off the road, ya, podcast off the road. Kita berkunjung langsung ke lokasi sesuai dengan tema kita, yaitu ekoteologi, yang diusung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Tema hari lahir IPARI kedua kali ini adalah Cinta Bumi, Zero Waste dan Ekoenzim, di mana di situ kita diajak gerakan Zero Waste ini dengan melakukan 5R. Yang pertama, refuse, yaitu menolak barang yang tidak perlu dan berpulang menjadi sampah. Kemudian, reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak esensial. Reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Kemudian, recycle, mendaur ulang sampah untuk menjadi barang yang bermanfaat. Dan yang kelima adalah ROS, yaitu mengolah sampah organik menjadi kompos. Sahabat Sukmahati, saya juga akan tentu tidak lupa untuk mengucapkan selamat kepada IPARI yang telah berulang tahun kedua. Tentu saja dengan pantun. Saya tunggu cakepnya ya. Nusa Dua di Pulau Bali. Cakep. Ke Surabaya naik pedati. Cakep. Selamat hari yang kedua untuk IPARI. Cakep. Semoga tetap berjaya dan selalu di hati. Cakep. Sahabat Sukmahati yang berbahagia, telah hadir di depan kita seorang penyuluh agama Islam yang sangat inovatif. Beliau menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam hal pengolahan sampah. Kita lihat di sini banyak barang-barang yang merupakan hasil pemanfaatan sampah yang nanti akan kita kulik bersama-sama. Beliau adalah Ibu Martini SHI. Selamat pagi Mbak Martini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Kita ini bernostalgia ya. Dulu saya pernah dinas di sini. Bu Martini ini masih baru, tapi ternyata sepak terjangnya luar biasa. Jam terbangnya juga sangat tinggi, terutama dalam memotivasi masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat dalam hal peduli lingkungan. Nah, kita akan berbincang dengan beliau, kita kulik apa saja rahasia beliau, sehingga banyak sekali hal-hal inovasi ya, inovasi-inovasi yang dilakukan bersama masyarakat binaannya, sehingga nanti bisa kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Tidak menutup kemungkinan para sahabat Sukmahati untuk bisa silaturahim ke sini, melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan Bu Martini bersama masyarakat. Nah, sebelum kita berbincang, kita buka dulu ya dengan pantun. Makan kacang enaknya ditemani. Cakep. Ada jadah dan juga roti. Kita berbincang dengan Bu Martini bersama Azizah dan Sukmahati. Oke, gini Mbak Martini, kita santai saja ya berbincangnya. Jadi tentu sahabat Sukmahati itu penasaran. Bagaimana sejarahnya bisa menjadi wow begini ya? Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Gimana nih Mbak Martini? Dulu awal-awalnya apakah langsung pada tertib begini? Enggak ya tentunya.
Jadi awalnya itu memang masyarakat sini itu kurang peduli dengan lingkungan. Terus saya pribadi sangat tertantang untuk mengajak masyarakat sekitar lebih peduli dengan lingkungan. Karena posisi saya sebagai penyuluh agama Islam itu jadi media untuk mengajak masyarakat. Saat itu pertama programnya saya ajak bank sampah. Itu sudah populer ya Mbak ya. Jadi itu bank sejak sampah 2017. Oh iya. Bank sampah itu hal yang seolah biasa. Bahkan dulu saya punya pengalaman bank sampah, kemudian karena kita penyuluh bagaimana mereka peduli lingkungan tapi juga mengaji, dan ternyata Mbak Martini melakukan lebih dari itu ya. Jadi ini mungkin nanti yang bisa Mbak Martini ceritakan gitu. Terus gimana itu? Sambutannya gimana itu masyarakat? Alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa antusiasnya. Ketika saya mau ngajak mendirikan bank sampah itu hampir 90% masyarakat itu ikut andil gitu ya. Jadi pengurus, jadi nasabah gitu. Dan itu semuanya memang butuh proses, butuh belajar ke sana kemari gitu. Jadi Masya Allah itu kalau langsung disambut. Karena banyak pengalaman orang kalau kesannya sampah itu kan jorok gitu. Bahkan ada yang saat diajak ngurusi sampah dibilang seperti orang Jawa itu legan golek momongan. Ngopo ngurusi sampah gitu. Tapi ternyata ajakan Mbak Martini ini langsung disambut hampir 90%. Rahasianya apa itu Mbak? Apa janjiin apa itu Mbak Martini itu? Oh, kalau janjiin enggak sih. Yang pasti saat itu mungkin masyarakat sini itu merasakan minim sekali kegiatan. Ada kegiatan. Jadi hadirnya kegiatannya tawaran dari kami itu sesuatu yang baru banget. Jadi itu mungkin salah satunya. Yang kedua mungkin karena mereka sudah mengenal saya dengan cinta ya. Jadinya ini yang nggak semua dapat ya. Jadi memang diawali dengan cinta. Ini Pak Menteri Agama juga semua yang kita lakukan ini dimotivasi dengan branding atas nama cinta. Ternyata mengolah sampah, peduli lingkungan, bikin yang cantik-cantik begini pun dengan cinta. Oke ya, jadi itu. Nah, apa saja Mbak inovasinya? Jadi yang awal dulu bank sampah ya, itu sudah umum. Bank sampah dipilah, mana yang bisa dijual, mana yang bisa diolah kembali. Olahan pertama yang menarik apa? Kalau saya, jadi pengalaman dalam hal lingkungan itu yang paling sampai sekarang mengesankan itu bahkan membuat bank sampah itu sendiri. Jadi bagaimana sampah yang berada di jalan bahkan tidak terurus ya, pokoknya ada yang dibakar, ada yang menimbulkan polusi itu kok bisa masuk. Kalau bank sampah kan berarti ada buku tabungan tuh, ada pengurus, rekening, ada nomor rekening gitu. Masya Allah. Nah itu bagaimana yang sampah awalnya sampah kok bisa jadi uang dan masuk dalam buku tabungan, akhirnya bisa dicairkan berupa uang. Nah itu yang awalnya benar-benar butuh pemikiran yang luar biasa. Dari saya loh sebagai fasilitator awal, saya belajar ke bank sampah yang ada di sekitar, itu akhirnya saya aplikasikan, saya ajak ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu mau gitu ya saat itu pengurus. Nah setelah itu baru saya melihat ke produk-produk dari bank sampah sekitar kok bisa bikin gantungan kunci, bikin bros, itu awal pembuatan. Ya ini ya Mbak ya. Jadi ini ya. Itu pertama kali. Ini kan bungkus ya. Kalau saya mungkin kok dibuang gitu ya. Banyak mungkin sahabat Sukmahati melihat ini hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang lebih sadis lagi dibakar. Bakar itu menimbulkan polusi. Tapi ternyata di bank sampah bimbingan Bu Martini ini bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual. Ini berapa ini harganya? Itu 5.000. Oh ini murah 5.000 nih, nggak jauh dengan yang saya pakai nih. Jadi ini ya. Ini terus ada ini ya Mbak ya. Ini juga coba ini apa? Saya nggak usah sebut merek. Jadi ini minuman kemasan ya Mbak ini ya. Jadi ini kita gunting, ini juga dirapi, ini jadi tempat buah ya. Kalau dikasih kertas minyak terus atau daun bisa untuk piring gitu ya. Walaupun memang perjuangan ini tidak mudah ya. Tapi subhanallah ini Masya Allah luar biasa. Telaten ini tempat apa Mbak Martini? Ini toples ya, toples sosis ya kalau nggak salah ya ini ya. Terus
balik. Nah, terus akhirnya menjadi Ini alhamdulillah Keranjang. ibu-ibunya penggerak Mm-mm. bank sampah itu luar biasa ya. Jadi ketika kita mengawali apa, pertama bikin piring ini, Iya, pelatihannya kita undangkan pemateri, itu bikin piring. Tapi beliau mengembangkan jadi keranjang, jadi tempat ini. Aduh, iya. itu adalah pengembangan dari ibu-ibu kader. Gitu ya. Jadi itu sudah umum ya yang seperti ini. Nah, ini yang baru ini. Ini apa ini? Kok dibungkus kayak kue nih? Ini kayak ini sabun ya katanya ya. Sabun ini lilin. Itu lilin ya, lilin yang kita sangat membantu saat mati lampu. Bagaimana kita tidak perlu beli, nggak perlu ngecas lampu emergency. Ini bisa digunakan bahkan saat apa nih Mbak? Ada benangnya yang bisa diulang. Habis, diisi ulang dengan sumbu. Ini bahannya konon dari apa Mbak? Dari jelantah ya. Dari jelantah. Itu limbah. Sahabat Sukmahati kalau punya limbah jelantah ya, jadi minyak yang sudah berkali-kali untuk menggoreng itu secara kesehatan kan juga nggak bagus. Ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang produktif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa mengurangi limbah dan juga mendapatkan hasil ya. Jadi ini sabun bukan untuk badan ya Mbak ya? Bukan. Oh nanti jadi bau. Ini dari jelantah, dibuat katanya untuk untuk nyabun kain-kain yang bukan bagus begini ya, yang kayak ini lap-lap. Karena dari jelantah itu kita saring dulu, terus kita bahannya ada pendukungnya ya. Pendukungnya jadi itu loh biar dijernihkan, disaring. Nanti kalau nggak dijernihkan, nggak disaring, nanti bau tengik kan. Terus nanti jamur. Oh iya. Jadi betul. Ketika kita cleaning dulu ya, dari itu jadi bening. Setelah itu disaring, habis itu baru diolah. Jadi sabun dan jadi lilin. Ini beda ya bahannya, sama-sama bahan dasarnya minyak. Sama lilin beda? Beda. Oh iya. Oh kirain sama ya. Jadi ini buat sabunan nggak bisa. Iya buat sabunan badan nggak bisa ya. Tapi setidaknya ini wacana yang luar biasa, di mana secara kesehatan minyak itu tadi berbahaya, ternyata bisa dimanfaatkan ini. Dan ini monggo ini sahabat Sukmahati bisa dikumpul. Saya juga ini nanti besok kapan-kapan saya tak belajar sama Bu Martini, saya sudah nandu ya, mengepul minyak jelantah itu untuk bisa dimanfaatkan. Selain tidak sehat untuk badan, jelantah itu kan juga merusak bumi. Jadi nggak bisa dibuang sembarangan ya. Sebenarnya seperti itu. Nah ini bukan sirup ya. Jadi ini apa nih Mbak Martini? Itu ekoenzim. Ekoenzim apaan ini? Ini sampah yang tidak membusuk, busuk ya. Itu kita fermentasi jadi cuci piring. Jadi untuk bisa ngepel sama bisa cuci piring. Bersih banget. Cuma nanti tidak ada untuknya itu, tapi bersih banget. Ini aman ini. Ini bahannya apa ini? Itu bahannya organik. Jadi sampah organik. Jadi misalnya kita punya, tapi dicuci dulu ya, dipususi dulu. Enggak, jadinya sampah kulit jeruk, kulit nanas, jambu, nanas, bekas sayur-sayur, wortel, jesin itu ya, sawi itu yang untuk membersihkan minyak-minyak. Nanti jadi kayak sebut merek ya, misalnya yang untuk sabun cuci piring itu. Iya. Tapi mumpluk enggak itu? Kalau ini enggak mumpluk. Biar mumpluk ditambah itu, tetapi lebih bersih ini daripada itu. Oh gitu ya. Mungkin sahabat Sukmahati penasaran dengan yang terlilit di manekin ini ya. Sama masnya kecil ini, si bocil ini. Ini adalah kain ekoprint. Saya mengenal itu Mbak Martini. Tapi saya nggak nyangka jika ternyata jauh di lereng Merapi, ibu-ibu binaan Mbak Martini ini sudah bergerak cepat. Bahkan kalau saya lihat harganya jauh lebih murah, sahabat Sukmahati. Boleh kepoin ke sini, coba Mbak Martini coba nih ya. Jadi ini ya, kain ini dari apa Mbak Martini ya? Itu ini dari daun kenikir. Ya, jadi dedaunan. Jadi membatik tak sesulit yang dibayangkan. Gitu. Walaupun memang prosesnya lama, ya. Tapi asik karena dinikmati, dilakukan dengan cinta dan ramah lingkungan. Kan tidak pakai bakar-bakar ya, nggak pakai bakar-bakar. Jadi itu
Ini namanya kain ekoprint. Bisa dipinang ini, sahabat Sukmahati. Yang ini kain lebar begini, seukuran bisa baju. Iya, Yang 2 ini meter. shawl. Iya, Ya. shawl. Jadi bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk bisa untuk cendera mata, jadi dan bisa kita pakai sendiri sebagai bagian dari kampanye peduli lingkungan. Oke, Mbak Martini, luar biasa. Mungkin sebagai penutup podcast kali ini kita butuh tips bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk siap peduli terhadap lingkungan, dan juga bagaimana mereka semangat untuk belajar, berinovasi sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Silakan Mbak Martini. Jadi untuk masalah lingkungan, terutama tentang recycle ya, daur ulang, itu tidak memang suatu keharusan. Jadinya setiap masyarakat, setiap kita itu memang harusnya melakukan hal tersebut untuk membantu bumi semakin hijau gitu ya. Karena semakin kesini bumi semakin memprihatinkan. Iya. Ya. Itu berawal dari kita. Jadinya pergerakan tentang lingkungan itu memang benar-benar berawal dari kita. Misalkan saya makainya ketika ini jadi ya, ini kan proses selama 3 bulan. Saya cuci piring, jelas-jelas saya sangat menggunakan ini. Dan benar-benar jadi dimulai dari diri sendiri ya. Jadi terus nggak nyuruh tapi dia nggak pakai gitu ya. Itu terus setelah itu kita mengajak, manfaatnya ini kita sampaikan. Jadinya diselingi ketika kita ngisi di jamaah itu tetap cinta terhadap lingkungan itu tetap terus kita bisikkan gitu. Jadi sounding ke jamaah itu sangat penting ya. Jadi misalkan nih kan saya alhamdulillah ya banyak kelompok binaan. Jadi setiap di sana di kelompok binaan itu kita sampaikan. Jadinya itu terus menerus gitu. Meskipun kita sisipkan di penyuluhan kita. Jadi selain ngaji ya sahabat Sukmahati, ini eratnya ekoteologi di situ. Jadi akidahnya kuat, kepercayaan bahwa ini bumi harus dijaga titipan Allah, dan kita gunakan gerakan cinta lingkungan itu untuk memberikan kekuatan luar biasa kepada masyarakat agar tetap peduli lingkungan. Gitu ya Mbak Martini, luar biasa. Jadi ini sahabat Sukmahati, bagaimana seorang penyuluh agama Islam bisa menjadi inspirasi dan selalu memotivasi diri dan juga masyarakat di lingkungan, juga seluruh masyarakat pada umumnya yang menyimak podcast ini maupun yang jauh di sana, untuk berbagi manfaat. Karena intinya kesuksesan itu tidak hanya kita ya. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesuksesan bukan tentang apa yang kita raih, tapi bagaimana kita mampu berbagi manfaat pada orang lain. Jadi sahabat Sukmahati yang berbahagia, inilah perbincangan kita kali ini. Semoga menjadi motivasi bagi sahabat Sukmahati semuanya, terutama dalam rangka memperingati Hari Ipari yang kedua. Sudah 2 tahun ini Ipari selalu menginisiasi adanya kecintaan terhadap lingkungan. Saat Ipari pertama dulu merawat bumi, rawat moderasi. Saat ini kita mewujudkan merawat bumi itu dengan aksi nyata. Saatnya kita bekerja, saatnya kita peduli, saatnya kita membuktikan kepada masyarakat bahwa penyuluh agama bisa. Demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat, terus tebar manfaat, karena sekali lagi kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita raih, tapi kesuksesan adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, saya Aziza Herawati telah memandu acara kita kali ini. Mas Asraf makan durian. Cakep. Sendirian nggak ngasih-ngasih. Segala hilaf mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.